Shalom, selamat pagi, selamat siang buat anak-anak Bapak kelas 12 IPA dan IPS SMA Swasta Katolik Cinta Kasih Tebing Tinggi. Bertemu lagi bersama Bapak dalam pembelajaran kita seni budaya, seni musik. Anak-anak Bapak yang baik, kita masih berbicara seputar akor ya. Minggu lalu kita sudah berbicara tentang jenis dan tingkatan akor. Masih ingat kan? Baik, sekarang kita akan berbicara tentang cara membentuk atau membuat akor atau membuat kunci ya pada alat musik berpapan tombol. Berpapan tombol ya, kita mau membuat kunci. Nah, akor itu bisa digunakan di alat musik gitar ya dan di alat musik yang berpapan tombol ya seperti piano, keyboard, organ, pianika ya itu dia. Nah, kalau membuat kunci di gitar pasti kamu ada yang sudah tahu ya, gampang membuatnya bagaimana kunci C, D minor, E minor, F, G, A minor dan lain-lain. Nah, bagaimana pula membuat kunci atau akor di alat musik yang berpapan tombol? Nah, inilah yang akan kita bahas saat ini anakku ya. Nah, supaya kamu bisa mungkin bisa menjadi pemain-pemain piano atau organ atau keyboard yang baik ya. Inilah fungsinya. Mari kita bahas. Baik. Sebelum kita membahas eh, membahas materi kita, ada baiknya kita harus mengingat dulu itu tangga nada diatonis. Nah, ini kamu harus mengerti apa itu tangga nada diatonis supaya kamu bisa nanti mengerti cara membuat akor atau membentuk akor. Tangga nada diatonis ya, Nak. Ini dia. Tangga nada diatonis itu tangga nada yang memiliki 7 buah nada dan memiliki interval atau jarak nada 1,5 laras. Nah, ini ingat, jarak nada diatonis itu, jarak-jarak nada diatonis itu ini 1,1,5, 1,1,1,5. Artinya dari do ke re jaraknya 1 laras, re ke mi 1 laras, mi ke fa 1,5 laras, fa ke sol 1 laras, sol ke la 1 laras, la ke si 1 laras, si ke de 1,5 laras ya. Nah, umpamanya C sama dengan do, inilah C sama dengan do, C ke D 1 laras, D ke E 1 laras, E ke F 1,5 laras, F ke G 1 laras, G ke A 1 laras, A ke B 1 laras, B ke C 1,5 laras. Nah, itulah maksudnya. Nah, ya, ini harus kita ingat. Jarak-jarak nada ini 1,1,5, 1,1,1,5. Nah, jadi kalau kita mau membuat akor dari C sama dengan Do, nanti kita harus menyusun dulu tangga nada diatonis C sama dengan Do-nya. D sama dengan Do, nanti bagaimana tangga nada diatonisnya? Nah, inilah harus kita tahu. Do 1,1,5, 1,1,1,5. Enak ya? Nah, itulah yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu tangga nada kromatis. Apa itu tangga nada kromatis? Ini sudah pernah kita bahas semester lalu kan? Nah, tangga nada kromatis, tangga nada yang terdiri dari 12 nada dengan jarak-jarak nadanya itu setiap nada setengah-setengah nada di setiap nada-nadanya atau not-notnya. Tangga nada kromatis ini dibagi menjadi tangga nada kromatis naik. Tangga nada kromatis naik itu tangga nada crash, lambangnya ini pagar ini ya. Ada dan tangga nada kromatis turun, tangga nada mol. Ini lambangnya. Ini bukan huruf B sebenarnya. Seperti huruf B, tapi karena di komputer Bapak tidak ada lambang mol, maka Bapak buatlah seperti ini dulu ya. Nah, lihat tangga nada kromatis itu tangga tangga nada yang jarak-jarak setengah nadanya, yang jarak-jarak nadanya setengah-setengah laras ya.
Nah, jadi ada tangga nada kromatis naik, itu disebut dengan tangga nada kres, ini lambangnya, dan tangga nada kromatis turun atau tangga nada mol, ini lambang. Mari kita tengok tangga nada kromatis naik dan turun. Nah, ini dia. Lihat, kalau tangga nada kromatis naik, kita dari C naik, kita naikkan dia setengah-setengah laras, ke sampai ke C oktav berikutnya, C lebih tinggi. Berarti dari kiri ke kanan. Lihat, C, ini C. C naik setengah laras menjadi C kres. Inilah dia. Ya kan? Maka C ke C kres setengah laras atau ini dia. Nah, kemudian C kres naik setengah, dari C kres kita naik ke setengah jadi D, nada D, ini dia. D naik setengah jadi D kres, ini dia. D kres ke E setengah, D kres naikkan setengah laras jadi E, ini dia. E naikkan setengah laras menjadi F. Loh, kok enggak E kres, Pak? Enggak, karena E dan F sudah setengah. Lihat tadi di tangga nada diatonis ini. E dan F itu sudah setengah, ini dia. Jadi kalau E naik setengah jadi F. Ya. Nah, E dan F itu sudah setengah. Begitu juga B dan C jaraknya sudah setengah. Ya. Jadi B naik setengah jadi C, enggak ada B kres nanti ya. Nah, kita kembali. Nah, ini dia tadi. F naik setengah jadi F kres. F kres naik setengah jadi G. G naik setengah G kres. G kres naik setengah jadi A. A naik setengah jadi A kres. A kres naik setengah jadi B. B naik setengah jadi C. Ini tadi. B dan C sudah setengah, jadi tidak ada lagi B kres. Nah, itulah kalau tangga nada, kalau kita naikkan nada-nadanya setengah-setengah, memakai lambang kres. Nah, kalau tangga nada kromatis turun, kita turun dari nada yang tertinggi, dari C oktav tinggi ini, ke arah C rendah. Sini, dari kanan ke kiri. Nah, lihat. Kita turunkan ya. Ini dia. Dari C kita turun setengah jadi B. Ya, C ke B setengah. Ya, balik lagi dia. Ya. B turun setengah jadi bemol. Ini dia bemol. Jangan akres. Akres itu A naik setengah tadi. Jadi kalau kita menurunkan B setengah itu jadi bemol, bukan akres ya, Nak. Nah, ini hitungannya bemol. Nah, kemudian bemol turun setengah jadi A turun setengah jadi Amol, Amol turun setengah jadi G turun setengah jadi Gmol, Gmol turun setengah jadi F turun setengah jadi E turun setengah jadi Emol, Emol turun setengah jadi D turun setengah jadi Dmol, Dmol turun setengah jadi C. Nah, ini dia ya, bemol, Amol, Gmol, Bmol. Nah, itulah dia. Nah, lihat, gampang saja mengingatnya. C, C kres, D kres, F kres, G kres, A kres, B C. Iya. Kan seperti susunan huruf. Habis C, D, habis D, habis habis F, G, habis G, habis A. Jangan H ya, A, kembali ke A, habis A, B, habis B, C. Seperti huruf-huruf susunan huruf-huruf abjad kita, C D E F G A B C. Nah ini dia. Nah, kalau diatonis C ke D, ini C D E F. Nah, gitu. Tapi kromatis di tengah-tengah C dan D ada nada sisipan atau nada kromatis. Inilah dia. C, C kres dan seterusnya. Nah, udah ngerti? Nah, lihat ini. C ke D satu, ini dia ini yang tadi. D ke E satu, E ke F kres satu, F kres ke G kres satu, G kres ke A kres satu, A kres ke C satu. Kalau ini susunan, kalau jarak-jarak satu. Nah, C kres itu nakku biasa juga sama itu dengan cis. D kres itu dis, F kres fis, G kres gis, A kres ais. Ya, kalau kalian temukan nanti di buku-buku musik, apa itu cis, apa itu dis, apa itu fis. Nah, samanya itu dengan C kres, D kres, F kres, G kres, A kres ya. Nah, itu bemol itu juga itu bes, amol itu as, gemol itu ges.
E-mol, S, bemol, des, ya. Sama itu. Kalau yang tangga nada turun itu pakai bes, pakai SSS, as, ges, S, S, pakai SSS. Kalau yang turun. Tapi kalau yang kromatik naik pakai is, ya. Nah, apa itu C crash? Ingat, kalau C crash berarti C yang dinaikkan setengah laras. Apa itu D crash? Artinya D yang dinaikkan setengah laras. Apa itu F crash? Artinya F yang dinaikkan setengah laras. Apa itu bemol? Artinya B yang diturunkan setengah laras. Apa itu amol? Artinya A yang diturunkan setengah laras. Oke, ngerti nak? Sampai sini? Oke, kita lanjut ya. Nah, inilah kita lihat letak-letak nada diatonis dan kromatis pada alat musik berpapan tombol. Ini harus tahu posisi-posisinya. Lihat. Ini letaknya di keyboard atau di piano ya, atau di organ. Lihat, ini tombol C. Ini tombol D. Ini tombol E, ini tombol F, tombol G, A, B, C. Nah, C, D, E, F, G, A, B, C. Kalau kita tekan nadanya akan mengeluarkan bunyi itu. Nah, mana tombol kromatis? Nah, ini C, C crash mana? Ini tombol hitam ini. Nah, ini dia. Dari C ke C crash setengah nada. Ini D. Mana tombol D crash? Ini E. Lihat, di antara E dan F, di atasnya tidak ada tombol hitam. Kenapa? Karena E dan F itu sudah setengah. Ya, E dan F itu sudah setengah. Nah, ini F. F crash-nya ini G. G crash-nya ini A crash-nya ini tombolnya. Ini B dan C. Lihat, di antara B dan C di atasnya tidak ada tombol hitam karena B dan C sudah setengah laras. Ya, kan? Nah, ini kalau kita naik C, C crash, D, D crash, E, F, F crash, G crash. Nah, kalau kita turun, nih C turun ke setengah jadi B. B turun setengah jadi bemol. Mana tombol bemol? Ini dia. Tombolnya si A crash tadi ini. Ya. Nah, ini A turun setengah. Mana tombol amol? Ini dia. Tombolnya si G crash tadi. Ini G turun setengah G mol. Mana tombolnya G mol? Ini dia tombolnya si F crash tadi. F turun setengah jadi E turun setengah jadi E mol. Ini dia tombolnya si D crash tadi. D turun setengah D mol. Ini dia tombol si C crash tadi. Nah, lihat ya, kalau begitu nada C crash dengan nada D mol itu sama nadanya. Nada D crash dengan nada E mol itu sama nadanya. Nada F crash dengan nada G mol itu sama. Nada G crash dengan A mol sama. Nada A crash dengan nada B mol itu sama. Lihat ya. Namanya aja beda, C crash dengan D mol. Tapi kalau bunyinya, suaranya kalau kita tekan sama. Ini suara, ini kita tekan tombol C crash, ini dia. Ini juga tombol D mol kita tekan ya sama, ya kan? Nah, itu yang disebut dengan nada-nada enharmonis. Nada-nada enharmonis adalah nada-nada di mana nama-namanya berbeda tetapi suaranya atau bunyinya sama. Ya. Nah, itu. Baik, anakku, hanya ini aja pengantar dulu ya. Untuk pengantar ini dulu kamu kuasai supaya minggu depan kita akan masuk cara membentuk akordnya. Ya. Setelah ini baru kita akan masuk ke cara membentuk akordnya ya, nah ya. Nah, tangga nada diatonis, tangga nada kromatis ini, dan kemudian letak nada-nadanya di tombol-tombol alat musiknya. Baik, sebelum Bapak tutup, Bapak berikan penugasan. Penugasannya ini, 1. Tuliskanlah tangga nada diatonis beserta jarak-jarak nadanya. Kita bahas tadi ya. 2. Tuliskanlah tangga nada kromatis naik dan kromatis turun. Itu nomor 3. Tuliskan nada-nada. Oh, enggak. Ini nomor 3 enggak usah ya. Ya, itu aja dulu. Yang 2 ini aja dulu tugasnya. Oke. Baik, anak Bapak.
Sampai situ dulu tuh pertemuan kita ya. Sampai situ dulu pertemuan kita. Kiranya apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat buat kita ya. Jadi tetap di rumah, jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Bapak tunggu tugasnya sampai minggu depan. Jadi terima kasih anak Bapak. Shalom, selamat pagi, selamat siang.